Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali di siang ini, dan dimana kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 13.40, yaitu tepatnya pada hari Jumat, di hari pertama dan weekend juga, pada tanggal 1 Agustus 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas, beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ataupun di sharing ke teman-teman ya. Oke, dan kita bisa lihat halaman selanjutnya kita akan melihat yaitu harga emas ya, yang seperti biasa, di mana hari ini mencapai angka tertingginya untuk sementara yaitu pada angka 3300.51, dan itu pun barusan terjadi pada pukul 12:52 menit. Sedangkan untuk rendah ataupun low-nya itu pada angka 3281.65, dan di mana itu terjadi pada pukul 8:58 menit, dan sekarang ada di kisaran harga pada angka 3292. Dan seperti biasanya saya membandingkannya ataupun memperhitungkannya dengan angka silver ataupun perak ya, di mana hari ini mencapai tertingginya pada angka 36.72, sedangkan low-nya pada angka 36.42, dan sekarang ada di angka 36.66. Oke, dan kita bisa lihat bagaimana next selanjutnya dengan purchasing saya. Kita bisa lihat ya sekarang ya. Dan ini bisa tepatnya ada di halaman sebelah kanan ya. Oke, dan kita akan mulai ya. Dimana ini adalah gambar yang saya luncurkan pada tanggal 27 Juli 2025, yaitu dengan judul emas forecast ya, mingguan ya, pada tanggal 28 sampai dengan 1 Agustus. Itu di mana saya mengatakan untuk harga emas diperkirakan tingginya mencapai angka 3350 ya, sampai dengan angka 3380, sedangkan low-nya itu atau terendahnya pada angka 3250 itu sampai dengan 3230. Dan ini penyebabnya kita akan bagi dua, yaitu dengan dua tahap, yaitu tahap pertama yaitu dengan tahap tarif ya, dan itu sudah jelas itu ada semua dan sudah hampir mendekati. Dan tabel yang sebelah kiri kita bisa lihat ini sebelah kiri, yaitu pada angka suku bunga. Apabila ada terjadi pemotongan suku bunga, itu bisa menyebabkan harga emas itu naik pada angka 3450, dan kita sudah lewati dengan tidak melewati ya. Dan itu sangat bersyukur, dan kita bisa lihat itu kemarin berarti satu mingguan ini itu harga emasnya tertinggi pada angka 3345 ya. Sedangkan low-nya kemarin ya pada hari Rabu ya, atau Kamis dini hari, yaitu pada angka 3268.1. Jelas ini sudah mendekati angka 3250. Mudah-mudahan setelah nanti bisa diketemukan, jadi klop semua satu minggu ini atas ataupun high ataupun maupun low itu tercapai semua. Dan kita bisa lihat ini sisa purchasing saya yang kemarin itu posisi sell, di mana pada angka 3301.2 dan 3301.7. Lalu ini adalah ulasan di mana saya memperkirakan untuk tingginya pada range yang angka normal itu pada angka 3305 sampai dengan 3310. Jelas itu kemarin telah tercapai, sedangkan low-nya itu belum, 3280 sampai dengan 3285.
namun tadi pagi baru tercapai pada angka 3281,6 ya, atau 0,8 untuk harga beli. Mudah-mudahan ini tercapai di angka 3280, dan saya sudah mengutarakan kemarin angka-angka ini akan tercapai itu pada pukul di atas pukul 19, dan ini waktu diedarkan atau dirilis itu angkanya pada angka 3312. Ini di sini pada warna yang kuning ya. Ya, jelas pada angka yang kuning ya, saya sudah lingkarkan. Lalu ini range yang besar ya, itu dimana saya menghitung itu pada angka 3415 sampai dengan 3423. Itu tidak terjadi karena pada saat di atas jam 19 itu harga emasnya hanya terjadi pantulan pada angka 3311.2, dan ini mohon maaf ini mungkin salah tulis ya, itu angkanya 33 ya, bukan 34. Dan low-nya itu mencapai pada angka 3375 sampai dengan 78. Ini belum terjadi dan saya rasa itu akan terjadi ya. Dan selanjutnya ini adalah purchasing saya ya, yang ketiga itu pada pukul 15:39 itu terjadi sell sebanyak 3 kali ya. Dan kemarin kalau saya tidak melepaskannya, itu posisi buy punya mungkin banyak profit ya. Dan ini selanjutnya saya melikuidasi ya dengan memasang limit ya 3302 untuk melikuidasi ya, persiapan. Lalu yang satu juga likuidasi 3302.2, dan saya siap-siapkan untuk acara locking ya pada angka 3302.2. Jadi begini posisinya, apabila terlikuidasi saya akan posisi locking ya, antara buy 1 sell 1, dan syukur itu terjadi, kena semua ya. Dan akhirnya yang posisi sell yang 2 baris saya menderita kerugian sekitar 20 US dollar, dan posisi saya seperti ini ya penambahannya. Lalu posisi sell punya saya take profit ya, sisa buy punya saya masih diamkan. Dan selanjutnya pada pukul 22.09 saya melakukan aksi pembelian lagi ya. Dan akhirnya pukul 23 saya sudah menyadari bahwa ini angka akan turun ya, sudah saya perhitungkan dengan jeli ya. Jadi kalau sistem cara saya berhitung kemarin itu bisa dipastikan 100% itu diyakinkan akan turun ya. Makanya yang posisi buy punya saya melikuidasi semua dengan cara locking dulu pertama, lalu dia ada kembali ke atas sedikit, saya buang satu dan satu. Ini buang satu, buang lagi likuidasi ya, sisanya ini. Lalu yang terakhir ini yang buy punya saya melikuidasi di angka 3296. Kalau saya melikuidasi hari ini mungkin jauh lebih ini ya, lebih bagus ya. Dan ini ulasan beritanya kemarin, yaitu karena harga emas itu ya, safe haven gold itu agak naik karena tarifnya tidak menentu yang akan sudah jatuh tempo pada hari ini, tepatnya tanggal 1 Agustus ya. Jadi belum ada kejelasan bagaimana next selanjutnya. Dan ini Amerika dan Meksiko telah mencapai perpanjangan ya di tarif sebanyak 90 hari,
Dan inflasi di Amerika itu naik ya 0,3 diperkirakan, lalu kita akan melihat NFP-nya pada hari ini ya. Lalu silver, palladium dan platinum itu rendah ataupun turun ya, multi week ya, dalam arti berkelanjutan. Dan kita lihat ini Presiden Amerika juga menegosiasi sampai tuntas dan tarif ini bisa berjalan pada hari ini, tepatnya 1 Agustus ya. Dan ini diperkirakan apabila berjalan itu hampir bisa dipastikan bahwa harga emas itu akan turun ya. Dan kita masih belum melihat apakah di negara Tiongkok ataupun Cina itu bisa terima atau tidak, dan negara-negara Eropa lainnya itu telah menerimanya. Maaf. Dan kemudian itu masalah suku bunga juga masih tetap tidak ada pergerakan, dan kita akan melihat nanti pergerakannya itu pada saat non-farm payroll ya, nanti malam pukul 19.30. Lalu ini adalah signal, itu sudah indikasinya pada angkanya akan turun ya. Itu jelas dari pukul tadi subuh pukul 3.45 ya sampai sekarang pukul 12 indikasinya turun ya, dia punya signal. Dan angka-angkanya ini untuk signal itu pada angka 3304 untuk resisten, 3314 lalu 3323, sedangkan di angka supportnya di angka 3279 lalu 3267 lalu 3255. Itu yang bisa saya edarkan untuk signal ya. Dan selanjutnya itu signal itu bisa kalian perhatikan itu di halaman short ya. Dan untuk hari ini, pagi ini, itu harga emasnya itu agak turun ya, disebabkan oleh penguatan dari US dollar ya. Dan lalu itu Trump itu akan tetapkan itu semua negara yang dibebankan tarif ya. Sudah beberapa negara itu sudah tetap, dan yang masih ada negosiasi dia berharap itu akan segera ditetapkan dengan cepat ya, agar bisa berjalan dengan serentak atau beriringan semua, agar bisa ada cepat penyelesaiannya. Lalu kemudian ada US dollar index itu mendekati 2 bulan punya tinggi ya, high-nya. Lalu kita akan lihat itu inflasi di Amerika pada bulan Juni ya, bulan 6. Dan berikut ini ada ulasannya, yaitu masalah tarif ya, itu yang tidak menentu ya, menyebabkan harga emas juga tertahan ya, turun pun tidak, naik pun tidak ya. Jadi masih menunggu kepastiannya dari Trump itu bagaimana dengan tarif yang akan ditetapkan. Dan itu harga emas telah berada di angka 3250 sampai dengan 3450 selama 2 bulan ini ya. Diiringin juga suku bunga di Amerika tidak ada pergerakan, masih tetap sama. Dan kemudian itu ada beberapa negara sudah mencapai kesepakatan tarif sebesar 10 sampai 41% ya, yang akan diterapkan hari ini ya. Dan mungkin kita bisa tahu ya itu negara apa aja dan berapa dia punya tarifnya. Mudah-mudahan hari ini bisa ada beritanya, jadi kita bisa secepatnya beraksi ataupun bertransaksi dengan leluasa. Apabila tarif ini sudah dipastikan, negara ini Jepang berapa, Korea berapa, Kanada berapa, dan selanjutnya. Dan kemudian data-data yang akan dirilis yaitu jelas yang kita akan tunggu-tunggu, yaitu non-farm payroll sebesar 132.000 ya.
yang akan diperkirakan, sedangkan bulan kemarin itu pada angka 147.000. Apabila kalau saya lihat begini angka masih di atas 100.000 ya, itu jelas itu harga emas itu akan turun ya. Kecuali dia di bawah 100.000 atau di bawah 100k, itu bisa menyebabkan harga emas itu naik. Tapi di atas 100k saya rasa agak sulit ya. Dan lalu yang kedua yaitu S&P Global Manufacturing PMI, dan ini saya rasa tidak ada pengaruhnya ya. Mungkin hanya ada fluktuasi sedikit, dan terakhir ini fluktuasi yang terakhir ya, saya rasa ini cukup penting, yaitu Michigan Consumer Sentiment ya, dan ini nilainya itu equal dan saya rasa tidak ada pergerakan. Jadi ujung-ujungnya kita hanya dihadapkan dengan non-farm payroll kalau perkiraan saya. Dan bagaimana dengan perkiraan saya untuk harga? Jelas ini akan berubah. Yang putih ya, saya akan menggesernya. Itu kurang lebih saya akan menggesernya ke angka mungkin di sini. Sedangkan untuk di bawahnya saya akan menggesernya pada angka di sinilah kurang lebih. Dan kita akan capture ataupun kita akan ambil dia punya fotonya ya, agar bisa diurai atau dijelaskan ya. Oke, dan kita sudah mengcapture-nya 2 kali ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mulai, dan kita bisa lihat sekarang jam menunjukkan pukul 13:57, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2025, tepatnya hari Jumat dan hari pertama dan hari weekend ya. Dan ini kondisi di Jakarta masih cerah ya. Oke, dan kita akan mulai. Pertama itu seperti biasa, saya akan memulainya dengan range yang besar, yaitu big ya. Kita akan melihat itu pada angka yang kalau memang fluktuasinya besar sekali ya, itu pada angka 3313 sampai dengan 3318. Sedangkan untuk di bawahnya pada angka 3250 sampai dengan 55. Lalu yang kedua, seperti biasa, ini dengan kata biasa, normal ataupun range yang kecil ya, dimana saya bisa mengatakan ini range-nya pada angka 3303 sampai dengan 3308. Sedangkan untuk di bawah atau di low-nya pada angka 3260 sampai dengan 65. Dan clue ataupun indikasinya itu dengan keyakinan dengan ini ya. Dan mudah-mudahan ini benar ya. Ini apabila pada jam 19 ya, itu harganya ada di angka 3290, di bawah itu angka saya rasa itu bisa dipastikan itu harganya akan turun ya. Dan itu saya rasa itu kode ataupun pandangan saya yang mungkin ini sudah ini ya, saya rasa klop sekali dengan hitungannya segala macam. Apabila itu dengan perhitungan
baik per jam maupun daily ataupun weekly ataupun monthly, dan itu sudah bisa dipastikan pada angka 3290 itu harganya akan ke bawah. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali pada hari Minggu, yaitu tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2025 pada jam yang sama dengan artikel seperti biasa, weekly forecast untuk minggu depan ya. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.